Halo brother-brotherku semuanya, bertemu lagi dengan kami yang masih selalu bahagia dan tetap semangat ya. Apa kabar nih kalian semua? Kita sudah masuk season 3 yang masih menceritakan film-film seru, unik, kocak, menegangkan, ataupun menggemparkan. Kali ini kami akan menceritakan film keempat dari film After yang sudah kami bahas dari yang pertama sampai yang ketiga. Kalau kalian belum nonton yang ke-1, kedua, dan ketiga, sebaiknya kalian tonton videonya dulu, biar nyambung aja ngebahas film ini. Dan linknya ada di deskripsi ya. Oke, film sekarang berjudul After Ever Happy yang menceritakan tentang Hardin dan Tessa kembali yang masih dalam konflik percintaan, keluarga, dan lingkungan. Film yang masih dengan pemeran-pemeran utama di dalamnya, dengan pemeran utama Hardin dan Tessa. Semakin seru saja di film ini, dan masih ada adegan panas di dalamnya. Makanya film ini khusus 21++. Sebelum masuk ke dalam filmnya, mari kita siapkan posisi dan stay tune and hayu! Kita masuk ke dalam filmnya. Hardin dan Tessa yang sudah mengetahui kabar tentang Hardin, anak dari Vance, dia kembali ke pesta pernikahan ibunya. Ibunya meminta maaf karena masa lalunya, namun Hardin meninggalkannya dan minum Red Label. Lalu dia dihampiri oleh ayah aslinya, si Vance. Dan Hardin di sana ingin mengetahui lebih detail tentang apa yang terjadi. Ternyata Vance dan Ken yang dianggap ayah Hardin itu, mereka seperti saudara. Vance mencintai ibu Hardin, namun ibu Hardin lebih mencintai Ken dan menikah dengan Ken. Namun saat Ken sibuk kuliah, ibu Hardin dan Vance menjadi dekat secara personal, lalu terjadi pembuahan dan menjadi anak dan lahirlah si bad boy Hardin. Hardin tidak terima, karena selama hidupnya mereka membohongi Hardin. Namun Vance mengatakan bahwa si Ken tidak mengetahuinya tentang ini semua. Di sana, Hardin marah dan menyebut Vance pengecut, lalu pergi dengan membawa sebotol kawa-kawa hijau. Di sisi lain, Tessa dan Kimberly yang sedang mengobrol, dan Tessa menanyakan tentang Smith apakah mengetahui bahwa dia adalah saudara Hardin. Namun keburu datang si Vance. Tessa lalu bertanya pada Vance kemana Hardin, dan di sana Tessa langsung pergi mencari Hardin. Ternyata Hardin sedang mabuk di depan rumah ibunya. Dan terbayang masa lalunya dengan Ken yang selalu menyiksanya dan ibunya. Lalu di sana ada Tessa yang datang dan ingin pulang ke hotel, tapi Hardin menolaknya dan mengajaknya untuk minum. Bersama lalu masuk ke rumah ibunya dengan memecahkan kaca dan membuka kunci pintunya lalu masuk. Dan di sana Hardin berdebat dengan Tessa karena Hardin akan membakar rumah ibunya yang banyak kenangan buruknya. Tapi tak berselang lama, saat api sebelum membesar, datanglah Vance yang mencegahnya dan menyuruh Tessa untuk pergi dengan mobilnya. Dan di sana Vance menyadarkan Hardin untuk tetap tenang dan menyuruh Hardin pergi dari rumah itu bersama Tessa. Dan tak berselang lama, polisi datang, tapi Hardin dan Tessa bisa kabur dan pergi jauh dari sana. Saat paginya, Hardin terbangun menanyakan Tessa ini di mana. Tessa pun tidak tahu dan hanya mengemudi, dan saat tahu info dari Vance, dia mengatakan pada polisi bahwa dialah yang menyalakan apinya, dan Hardin pun menyuruhnya untuk kembali. Saat di perjalanan, Hardin menginginkan berhenti ke pinggir dulu sebentar. Dan saat di sana, Hardin mengatakan bahwa dia ingin tinggal di tempat itu dan tak mau menyeret Tessa terus ke dalam masalahnya. Saat Hardin masuk ke dalam mobil, dia dihampiri Tessa dan melakukan adegan pembuahan Parkway untuk menghilangkan sejenak stres pada Hardin. Ajik jos. Lalu adegan pun berpindah. Hardin mengantarkan ke apartemen Vance. Lalu di sana Hardin pergi sendiri. Dan ternyata Hardin pergi keluar kota untuk menghampiri teman lamanya. Dan di sana mereka berpesta. Get comfy. I'm so shit. I would love a drink. Di sisi lain, Tessa di sana ingin menjemput Hardin dan mengenakan pakaian seksi untuk bisa masuk ke dalam circle si Hardin. Lalu Tessa pun sampai ke tempat itu dan melihat Hardin sedang dipeluk wanita lain yang gegap gempita. Lalu Tessa pun marah dan mereka bertengkar kembali seperti biasanya. Hardin mengatakan bahwa dia tidak pantas berada di tempat itu dan menyuruhnya pergi.
Tessa pun pergi, namun di dalam pesta, Hardin pun hahulang tarik karena kelakuannya yang selalu begitu. Tessa pun pulang dari Seattle dan pergi ke rumah dahulunya. Dia menghayal kenangan saat bersama Hardin di rumah itu. Namun kenangan itu hanya menjadi abu untuk sekarang. Anjay. Dan Tessa pun curik. Tessa yang sedang ada di rumahnya melihat suhu di rumahnya menyala, lalu mematikannya. Dan ternyata saat melihat ke dalam, ada ayahnya yang terkapar dengan keadaan Day. Dan tak lama di sana ada temannya Landon yang menenangkannya. Hardin di sisi lain ditelepon oleh Landon, namun tak mengangkatnya. Lalu Tessa pun pulang ke rumah ibunya. Hardin yang sedang berpesta, suara telepon Hardin berdering dan diangkat oleh wanita yang ada di sana, tapi langsung direbut oleh Hardin, dan itu adalah Landon. Hardin sebenarnya tak mau mengangkat telepon dari Landon, tapi ternyata Landon menutupnya sambil memakinya. Tapi Hardin yang penasaran menelpon balik dan bertanya ada apa. Landon pun mengatakan yang terjadi bahwa ayah dari Tessa, Richard, meninggoy. Hardin pun kaget dan menyuruh Landon memberikan teleponnya ke Tessa dengan nada emosi. Namun Tessa tak mau mengangkatnya dan Hardin pun emosi. Please just put the phone to her. Speaking to her. Well, then why the fuck did you call? Of course. Hey, Tessa. Okay. Tess. Fuck. Tak lama Hardin pun langsung terbang ke Washington untuk menemui Tessa. Dan saat berada di rumah Tessa, Hardin memaksa masuk, namun dihalangi oleh Landon dan bertengkar. Namun Tessa di sana pergi dan menghilang. Hardin pun menghampirinya sedang berada di pekarangan bunga dan menenangkannya. Lalu Hardin diajak ngobrol oleh ibu Tessa. Di sana dia tak terima ketika Tessa selalu dibegitukan oleh Hardin. Tessa pergi, dia tak pernah kembali. Namun Hardin bisa kembali saat keadaan Tessa sedang terpuruk, berbeda dengan ayah Tessa. Hardin pun menghampiri Tessa yang sedang galau dan meminta maaf atas kelakuannya. Dan Tessa tidak ingin bertahan dengan hidup seperti ini, tapi ingin hidup yang layak karena Hardin tak bisa mencintai Tessa dengan penuh hati. Saat di pemakaman, Hardin yang melihat Tessa dengan Landon dan saling berpegangan tangan, dia sedikit cemburu. Di sana Tessa memberikan speech-nya, dia mengatakan bahwa dia bertemu ayahnya hanya sebentar saat sebelumnya meninggalkannya selama 9 tahun dan suasana di sana pun sedih dan penuh haru. It was only briefly. So kind. Saat berada di rumah pulang dari pemakaman Tessa yang menghampiri pekarangan bunganya, dia melihat ada Hardin di sana dan Tessa mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya. Namun itu adalah sindiran. Hardin pun menyadarinya bahwa Tessa berhak membencinya. Namun apakah Tessa bisa kembali mengobrol dengannya? Dan Hardin meminta untuk kembali untuk memulai hal yang baru. Namun Tessa tidak menjawab dan keluar untuk kembali ke rumahnya. Saat akan memesan go-kart, Hardin di sana di-cancel oleh drivernya dan melihat Tessa yang berpelukan dengan Landon. Di sana Hardin meminta tumpangan pada Landon, namun Landon menolaknya karena ada urusan dengan pacarnya. Saat Hardin dan Tessa di sana mengobrol, Hardin mengajak Tessa untuk ikut dengannya, namun Tessa menolaknya karena akan banyak urusan. Hardin meminta untuk menemaninya saat ini dan ingin ada di sampingnya, namun Tessa juga menolaknya dan tidak perlu apapun dari Hardin. Hardin pun tidak percaya itu dan pergi dengan go-kart yang sudah datang. Tessa pun menemui Kimberly dan berbincang. Tessa ingin pindah ke New York, namun kali ini dia ingin pindah dengan Landon untuk membuat suasana baru di sana. Kimberly pun mendukungnya meskipun melupakan Hardin memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Hardin menemui ayah palsunya si Ken dan mengobrol. Ken mengatakan biarkan saja jika Tessa menikah dengan siapapun, namun Hardin tak mau seperti Vance. Ken pun di sana kaget dan benar saja yang dia rasakan selama ini bahwa Vance lah ayah kandung dari Hardin.
Namun Ken tetap mencintai Hardin dan selalu mencintainya seperti anaknya sendiri. Lalu mereka pun berpelukan. Tessa yang sedang berada di dokter diberikan hasil pemeriksaannya. Namun sepertinya Tessa di sana disarankan untuk mengadopsi karena dia kemungkinan tidak bisa hamil karena penyakit yang ada padanya. Hardin yang sedang berada di taman, dia menelpon Tessa dan akhirnya Tessa mengangkatnya. Hardin menanyakan keadaan Tessa, apakah dia baik-baik saja? Dan Tessa mengatakan sesuatu yang Hardin tidak pikir lama langsung pergi menemui Tessa. Dan saat di rumah, Tessa yang sedang berbaring di luar karena mabuk dan Hardin mengangkatnya untuk tidur di dalam. Lalu saat Hardin yang akan pergi, ditahan oleh Tessa untuk jangan pergi. Paginya, saat Hardin terbangun dan dihampiri Tessa, mereka berbincang dan Tessa mengatakan bahwa dokter memvonis dia tidak bisa hamil karena penyakitnya, dan Hardin pun bersedih. Mereka sedikit bertengkar karena saling menyalahkan tentang punya anak atau tidak. Dan akhirnya mereka pun kembali tersenyum dan ada SMS dari Ken untuk mengajaknya barbekyuan di weekend. What do you mean you don't know what you don't want To say, you know, I didn't mean it. Tess, wait. Please, fuck if we can have kids or not. Honestly. from you? But you're not the one who's just said Not really threw up. So. Saat pesta itu datang, mereka di sana bercengkrama penuh canda dan tawa. Namun saat malam tiba, Tessa ingin mengobrol dengan Hardin serius. Dan Tessa merasa bahwa ingin jauh dari Hardin untuk saat ini karena mereka sering bertengkar. Namun saat beres bertengkar, mereka malah pakwe berlebihan yang menurutnya Tessa itu tidak baik. Namun menurut Hardin itu tidak apa-apa. Tapi ternyata alasan Tessa sesungguhnya adalah dia ingin pergi ke London bersama Landon sama-sama Don. Di sana Hardin emosi dan langsung menghampiri Landon yang akan menghajar namun tidak jadi karena Landon juga sudah dianggap saudaranya. Hardin pergi dengan penuh emosi dan berteriak, "Beringkresek, tutup." Big man, big piece of shit. Hardin pun di sana meminta maaf pada Tessa karena dialah sosok satu-satunya di hidup Hardin dan dia sangat mencintainya. Namun Tessa mengatakan jika Hardin benar-benar cinta kepadanya, berikan waktu untuk sementara ini dan menjauh dari Hardin untuk waktu yang tidak ditentukan. Hardin pun pergi. Saat di New York, Tessa sampai di kediaman Landon dan tinggal di sana dan dilihatkan Hardin sudah lulus kuliah dikirim entah dari siapa. Dan Hardin pun menemui kumpulan untuk bercerita tentangnya. I haven't actually read that. It became much more than waking up and going to. Mereka pun menjalani hidupnya masing-masing. Tessa yang penuh ceria dan bekerja di sebuah resto, dan Hardin dipenuhi hari-hari dengan kegalauan. Hingga melihat medsos si Tessa sudah bersama lelaki yang pernah ada di film sebelumnya dengan mesra. 5 bulan kemudian, Hardin yang datang ke New York dan akan tinggal bersama Landon diceritakan pada Tessa dan mengajak Tessa untuk tidur di rumah Nora jika keberatan bertemu dengan Hardin. Namun Tessa menolaknya dan biarkan saja. Lalu Hardin dan Landon pun pergi ke tempat bekerja Tessa dan ingin dilayani oleh Tessa. Dan di sana Hardin menunggu Tessa hingga pulang dan pulang bersama berjalan kaki. You got home okay? You working here anyway? You seeing anyone? I am actually not dating anyone. I'm quite. Hey, watch it, bro. Hey, I brought you some fries and the sliders that you love. Lalu hari-hari pun berubah saat penyakit Hardin yang selalu oreup ditenangkan oleh Tessa dan mereka tidur. Bersama mereka merindukan hal itu dan menjalani hari-hari pulang kerja dijemput oleh Hardin. Hardin pun berubah sekarang menjadi lebih baik. Dan saat di rumah, Hardin yang sedang masak, Tessa mengganggunya dan akan melaksanakan adegan pemanasan. Namun Hardin berhenti dan akan melanjutkan jika Tessa sudah mau melakukannya. Edan berubah Kyo, si bad boyku, Lope ma. You know, if I wasn't, I can't be with you.
Well, Test plates. Now, please. Saat pagi, Hardin yang tidur di sofa dan Tessa sedang menyeduh kopi pahit. Lalu Landon keluar dari kamarnya diikuti oleh Nora yang keluar juga dan mereka pun tertawa. Hardin pun mengatakan selamat pada Landon. Akhirnya mungkin kejadian jeng si Nora. Dan kata si Landon rasanya enak. Si Ajik sama Ruk seblak enak cenah. It feels good. Saat malam tiba, Tessa pulang dari kerjanya. Hanya ada Hardin di rumah itu sendiri, karena Landon sedang menginap di rumah Nora. Hardin yang memijat kaki Tessa dan mulai ke badannya, dan mulai berlanjut terus dan terjadi adegan pemanasan dan apalagi kalau bukan Pakweo. Dan terjadilah paginya saat Hardin akan interview dan Tessa yang sedang membereskan sofa, dia tidak sengaja menemukan buku Hardin dan membacanya. Itu semua adalah kisah tentang kehidupan Tessa. Dan saat Hardin pulang, Tessa mengatakan apa maksud dari cerita buku Hardin itu dan mereka bertengkar lagi seperti biasa. Pakweo beres ribut, terus saja begitu dan Tessa pun pergi dari sana. Hardin pun yang meminta maaf tidak dihiraukannya. you accidentally wrote. Fuck, this never should have happened. Hari-hari pun berganti. Di sana Hardin menjadi petinju dan bekerja di sebuah perusahaan. Dan dia menemui psikolog untuk menceritakan kisah hidupnya. Lalu di sisi lain, Tessa dan Landon berpesta. Beberapa saat kemudian, Hardin pulang dan bertemu dengan ibunya. Dan memberikan buku berjudul After yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ibunya meminta maaf karena kisah masa lalunya, hidup Hardin menjadikannya seperti itu. Saat Tessa pulang kerja, siang kene dia melihat foto Hardin dan bukunya yang akan launching malam itu. Dan ternyata saat Tessa di rumah, dia dihampiri oleh si Robert, mengajaknya malam nanti keluar. Tapi Tessa ingin ke acara lain. I didn't ask. I should have just asked. No. Hardin yang sedang launching bukunya sedang menceritakan tentang buku itu. Lalu ada Tessa datang. Hardin mengatakan bahwa buku itu adalah tentang wanita yang ada di samping Hardin. Tessa yang melihatnya langsung pergi karena cemburu mungkin. Dan Hardin pun tahu bahwa Tessa yang keluar dari tempat itu dan saat akan menceritakan kembali filmnya bersambung. Yah, ternyata masih ada juga kelanjutannya. Film yang seru, ceritanya sedih, tawa, ribut, Pakweo, ribut lagi, damai lagi, salah kaprah lagi, dan ya, begitulah kehidupan. Tapi di sini senang melihat Hardin yang sedikit berubah. Terima kasih semuanya untuk kalian yang sudah menonton video ini dan juga mendukung channel ini. Support terus ya bro channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share ya bro. Oke, thank you dan sehat selalu and see you next time.